Dan ini kan ketika bicara membangun dari desa, berarti kan pembantunya presiden itu kan menteri desa. Kan kira-kira itu kalau membangun dari desa. Sampean kira-kira lagi jagongan kalau Pak Prabowo, kalau Pak Yandri, kira-kira sama ngomong apa? Yang saat ini terjadi adalah ngapunten bapak-bapak nggih, yang di sana, perencanaan desa harus dibuat dengan baik supaya menghasilkan output yang baik. Perencanaan yang gagal dipastikan akan menghasilkan produk yang gagal. Kita sudah diberi jadwal time time schedule yang pasti. Bulan ini sampai ini perencanaan musrenbang desa. Bulan ini sampai ini harus menyusun APBDes. Sampai saat ini kita sudah dalam musim-musim perencanaan desa, tetapi guidance atau arahan untuk pembangunan desa yang diharapkan dari pusat seperti apa itu belum ada. Kita kerja bareng, kita sinergi, kita patuh pada peraturan menteri, kita patuh pada arahan dari kementerian, tetapi harus juga mempertimbangkan jadwal-jadwal yang itu juga sudah fix. Desa dituntut untuk mengikuti arahan dari pusat. Sementara pusat belum memberi arahan. Repotnya arahan itu muncul setelah selesai. Tahun kemarin sudah terjadi, makanya saya ngomong tahun ini jangan diulangi lagi lah itu loh. Ngapunten di pemerintahan sebelumnya masih seperti itu juga, gitu loh. Ini warisan dari sudah dari 3 presiden loh, gitu loh. Sudah tiga periode masih seperti ini juga. Ayolah berbenah gitu loh. Kalau aku di depan presiden mungkin ganti aja menterinya Pak, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kawan-kawan desa di seluruh Indonesia. Selamat bergabung di Ngobrol Desa. Saya seri ke 111. Jadi nggak terasa ini udah sampai 111. Hari ini di September tanggal 10, eh, hari Rabu. Nah, kita saat ini akan coba untuk sharing session. Kita berikan kesempatan kawan-kawan mungkin ada ide apa yang perlu kita diskusikan atau kita perlu bincangkan. Di sini sudah bergabung ada Mas Panudi, ada Mas Kolil, ada kawan-kawan yang lain, ada Tatang, ada Irfan, seterusnya. Silakan, mungkin ada yang ingin mencoba melontarkan pembicaraan apa, cerita apa, dan seterusnya. Nanti kita saling memberikan respon. Yang terakhir yang sempat saya ikuti ada apa, ada ruang ini ya, ada kesempatan untuk menjadi PMO dari Kementerian Koperasi, ada 3 bulan ya sepertinya untuk pendampingan desa, pendampingan koperasi desa. Mungkin ada yang tertarik untuk mendiskusikan atau ada hal-hal lain terkait dengan koperasi atau terkait dengan dengan kegiatan pemberdayaan, pendampingan dari kawan-kawan. Silakan. Monggo Mas Panudi mungkin nanti Ya, sambil diikuti kawan-kawan yang lain. ya, terima kasih Pak Dikoco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan tenaga pendamping profesional, perangkat desa, kepala desa, kemudian BPD, perangkat daerah, juga pengurus koperasi Desa Merah Putih dan pengurus BUMDes yang pada pagi hari ini bergabung. Ya, kita sharing session. Kami akan sharing session yang terkait yang kami alami selaku TPP yang saat ini. Saat ini kalau dari tahapan, rata-rata tempat kami ini sudah memulai pelaksanaan musyawarah perencanaan penyusunan RKPDes. Ini sudah musrenbangdes, sehingga dari rancangan itu sudah disusun oleh tim penyusun.
kemudian disampaikan kepala desa, kemudian dimusrenbang deskan. Ini rata-rata itu kami satu yang kaitannya persiapan sudah beberapa kecamatan kami diundang untuk persiapan karena di tempat kami tahun 2026 akhir itu ada pemilihan kepala desa secara serentak, ya, hampir sekitar 125 kepala desa yang habis akhir Desember, sehingga kami sudah wanti-wanti, juga kami sudah koordinasi dengan Dinas PMD, bahwa satu kaitannya dengan itu berarti harus ada rencana program untuk pemilihan kepala desa. Sebelum pemilihan kepala desa berarti harus ada pemilihan BPD. Ini juga satu untuk direncanakan, diprogramkan. Di samping itu, tempat kami sudah ada perbuk kaitannya dengan jasa pengabdian. Perbuk jasa pengabdian untuk kepala desa dan perangkat desa. Itu sekalian untuk diprogramkan dalam kegiatan di RKPDes tahun 2026. Ini yang pertama itu. Kalau yang terkait dengan khusus penggunaan dana desa, karena sampai saat ini belum muncul atau belum diterbitkan peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal tentang prioritas penggunaan dana desa, kami mengacu terkait dengan hasil rapat dari berbagai kementerian, baik itu dari Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Bappenas, kami masih mengacu kaitannya dengan prioritas-prioritas yang terkait di hasil dari rakor itu. Ya, salah satunya kaitannya dengan masih penggunaan untuk BLT masih, kemudian kaitannya dengan karena itu kan istilah ERMA kan BLT, karena itu wajib, kemudian kaitannya dengan stunting dan kesehatan, dan itu stunting, kemudian juga kaitannya dengan smart village kaitannya digitalisasi desa, juga kaitannya dengan energi terbarukan, kemudian juga perubahan iklim dan terkait juga dengan PKTD. Saya yakin kalau dilihat dari termasuk ketahanan pangan. Mungkin yang ada tambahan yang baru kaitannya dengan dukungan pengambilan pinjaman tadi untuk Kopdes Merah Putih. Itu juga kami sampaikan untuk rekan-rekan perangkat desa, kepala desa, perencanaan Sekdes untuk merencanakan di rancangan RKPD tahun 2026. Mungkin yang kemarin pertanyaan-pertanyaan yang masih banyak itu tentang dukungan pengambilan pinjaman atau istilahnya agunan kaitannya dari dana desa untuk Kopdes Merah Putih. Saya kira ini yang kemarin juga bagian banyak pertanyaan, dan kami tetap sesuai dengan regulasi yang ada. Masalah itu nanti ya karena itu regulasi yang ada, kami berpijak dari regulasi sehingga nanti di RKPD 2026 salah satunya juga ada kegiatan itu, dan itu masuk di bidang pemberdayaan, subbidang koperasi. Di sana nanti ada apa itu kaitannya dengan pembiayaan, BUMDes, dan termasuk juga UMKM, juga pelatihan UMKM juga terkait dengan istilahnya kalau kami menambah adalah dukungan pengambilan pinjaman untuk Kopdes Merah Putih. Itu yang banyak pertanyaan di situ. Ya, sebenarnya masyarakat desa, perangkat desa
ketika itu jelas, saya kira rekan-rekan juga tetap terkait dengan itu tetap tetap apa itu istilahnya mentaati sesuai dengan aturan yang ada. Terus kemarin juga terbit SE dari Kemendagri tentang itu kami juga sampaikan, walaupun nanti eh, harus disesuaikan dengan kondisi real di lapangan. Ya istilahnya ya apa istilahnya sewa atau ya sewa, tapi sewa kan tidak harus dibayar langsung karena kondisi koperasi juga masih sehingga ya istilahnya kalau di itu pinjam pakai, sebenarnya kan itu tidak hanya pinjam pakai atau yang paling yang pas sebenarnya sewa, tapi memang terkait terkait itu saya kira untuk mengantisipasi juga biar nanti kaitannya dengan aset-aset desa itu eh, jelas kaitannya dengan status kepemilikannya juga manfaatnya, sehingga eh, istilahnya untuk mengantisipasi itu kami sampaikan. Juga yang saya kira juga sangat sangat penting, saya kira kawan-kawan yang sekarang itu untuk APBDes tahun 2025 yang sekarang baru berjalan atau tahap kedua, kalau saya tahap kedua sudah eksekusi, sehingga khusus untuk penyertaan eh, modal BUMDes untuk tahan pangan, saya kira tinggal kita mengawal ya sesuai dengan kondisi masing-masing. Tempat kami ada yang saat ini sudah dari produk padi itu jenis usahanya adalah menanam padi, karena di Sukoharjo salah satunya potensinya adalah menanam padi. Itu kemarin kami cross check ada 3 desa atau 3 BUMDes yang sudah panen padi, dan untuk sementara hasilnya ternyata sangat menguntungkan, itu sangat menguntungkan karena harga padi ternyata di sini relatif bagus. Di sini relatif bagus. Kemarin saya tanya itu eh, padi gabah kering dari panen itu kemarin yang kami cross check pada pengurus BUMDes yang sudah panen itu sampai eh, 6.800 sampai 7.000 gitu. Nah, ini kami juga bahkan ada yang lebih gitu, bahkan ada yang lebih. Nah, ini kalau seperti itu kami juga eh, semangat, semangat juga kawan-kawan BUMDes adalah semangat juga kaitannya dengan harga itu. Dan kalau dari Bulog dia beraninya hanya 65.000 APB-nya. Nah itu kayaknya dari mungkin dari pengepul atau apa. Tapi BUMDes sementara ini kan karena kaitannya dengan kalau katalah mau mau menyimpan gabah atau berasnya kan belum punya gudang, sehingga langsung dijual kemudian diolah kembali untuk dilakukan penanaman kembali atau tanam. Kalau sekarang mungkin tempat kami adalah mulai tanam tanam ke-1 ini, karena kemarin itu tanam ke-3, ini tanam ke-1 setelah panen itu yang terkait dengan. Ada juga yang sudah hasil istilahnya sudah ada perkembangan yang ternak kambing. Ternyata ya saya yakin BUMDes juga cerdas ketika beli bibitnya atau babonnya itu sudah bunting, akhirnya juga banyak yang sudah istilahnya kambing tersebut berkembang biak karena sudah beranak tadi. Ini yang saya kira yang juga perlu perhatian kami, yang jelas kaitannya ketapang karena minimal 20% dan ini sudah dieksekusi. Ya kita harus mendampingi, mengawal betul kaitannya dengan
pelaksanaan itu. Ini nih yang menurut saya kami memang perhatian sekali kaitannya dengan itu. Ya kembali lagi yang kemarin juga ditanyakan Mas Kolil itu kaitannya dengan eh, badan hukum. Yang jelas dari seluruhnya 150 yang sudah badan hukum itu sampai terakhir itu kemarin sekitar 100 ya 118-an BUMDes yang badan hukum, sehingga masih ada sekitar 32, namun itu sudah di-upload di portal Kemendes, bahkan juga sudah ada yang diverifikasi kemudian diperbaiki. Ya, tinggal finishing ketika itu diverifikasi dan apa itu di ACC, berarti badan hukum itu sudah terbit. Ini harapan kami, targetnya harus clear, jangan sampai nanti di kemudian hari ada pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya dengan administrasi. Juga terkait dengan BUMDes, kami juga membekali pertama kaitannya dengan laporan pengelolaan keuangan, juga kaitannya dengan perpajakan. Kami berusaha mengundang dari pajak Pratama untuk membekali kawan-kawan di BUMDes. Ini yang kami lakukan, dan kaitannya dengan aplikasi untuk pembuatan laporan keuangan BUMDes, kami mengacu apa yang disampaikan dari BKN STAN yang terbaru kemarin. Ini yang kami lakukan. Memang ada juga yang karena ada yang mengundang ya mungkin mitranya yang relatif sudah familiar, kemudian juga mempunyai basic akuntan. Nah, kami silakan aja selama itu katakanlah tidak membebani dan efektif kaitannya dengan keuangan BUMDes dan itu nyaman juga itu. Tapi yang jadi persoalan-persoalan adalah masih juga ada yang katakanlah apa ya istilahnya ketakutan dari pengurus BUMDes gitu loh. Lah, makanya istilahnya Pak Dekoco, nah kalau takut itu makanya harus dikancani, harus ditemani. Ya, kami berusaha bagi BUMDes-BUMDes yang seperti itu, memang kami perhatian khusus. Bahkan kami jemput bola ketika di desa sampai ke BUMDesnya. Ini juga perhatian-perhatian yang kemudian juga masih ada katakanlah dalam tanda kutip oknum-oknum dari pemerintah desa yang belum ikhlas. Kami pun juga mengawal, memberikan penjelasan bahwa ketika penyertaan modal yang mempunyai kewenangan mengelola itu adalah BUMDes kaitannya dengan unit usaha, mulai dari seandainya kaitannya dengan pembuatan kandang kalau itu peternakan atau yang lain-lain, ya itu pure sesuai dengan proposal dan RAB dan kelayakan yang diajukan oleh BUMDes. Ini juga harus dijelaskan jauh-jauh sebelumnya, jangan sampai ya seperti itu yang terjadi. Itu kawan-kawan yang jelas eh, kami hanya sharing di tempat kami seperti itu, dan harapan kami juga nanti ada masukan-masukan terkait dengan eh, kondisi lapangan. Kondisi lapangan yang ada di masing-masing desa. Kami sebenarnya juga minta masukan juga. Kami juga menginisiasi ini salah satu di kecamatan, yaitu eh, membuat rencana pembangunan, rancangan pembangunan kawasan perdesaan. Ini pun kami inisiasi bersama Dinas PMD. Nah, ini juga perlu masukan-masukan, karena kaitannya dengan hal ini, kami sebenarnya punya pengalaman untuk memfasilitasi rancangan pengembangan kawasan perdesaan itu. Ini kami manfaatkan, walaupun eh, kalau biasanya dulu dari Kementerian Desa itu ada pendampingan tersendiri, tapi kayaknya sekarang sudah tidak ada.
Sehingga kami dari masing-masing kabupaten di Jawa Tengah, kami termasuk bukan logusnya, tapi kami menginisiasi sesuai dengan, ya karena metodenya ada dua metode, itu yang berangkat dari top down, inisiasinya dari pemerintah kabupaten dan dari pemerintah desa atau warga desa. Nah, kami berusaha mensekrupkan atau menghubungkan dua sumbu itu, baik itu dari inisiatif dari pemerintah kabupaten, juga didukung dari pemerintah desa. Nah, memang ini perlu kerja-kerja keras kaitannya dengan eh, untuk membuat kawasan perdesaan ini memang fasilitasi memang perlu kerja keras itu, karena yang jelas itu harus terjadi kerjasama dalam musyawarah antar desa, kerjasama antar desa, dan itu nanti akan membentuk BKAD dan BUMDes bersama. Nah, ini yang menurut saya dari pengalaman yang sudah itu adalah perlu kerja keras semuanya. Eh, yang jelas rekan-rekan, kalau tempat kami akhirnya rekan-rekan TPP, baik TA kebetulan yang punya pengalaman di tempat kami, saya akhirnya harus mau tidak mau harus melangkah sana, kemudian rekan-rekan TPP di PD, PLD kami bekali. Nah, ini memang masih persiapan-persiapan, dan ini mumpung mulai proses Musrenbangdes itu, sehingga nanti akan sekalian untuk perencanaan atau masuk di RKPDes itu. Dan ini memang butuh butuh apa ya, butuh referensi banyak, kaitannya nanti juga harus lihat RPJM daerah yang terbaru, logikanya juga Renstra OPD-nya, juga Perda kaitannya dengan RT RW-nya yang terbaru juga. Ini bagian-bagian yang perlu pencermatan lebih mendalam, ya. Ini yang kami lakukan. Saya kira itu dulu Pak D. Mungkin nanti kawan-kawan yang lain yang akan sharing session kaitannya dengan apa itu agenda-agenda di masing-masing lokasi dampingannya. Itu saya kira nanti kawan-kawan bisa mengeksplor di ngobrol desa ini. Saya kira itu Pak D. Terima kasih Pak D. Oke, makasih Mas Paludi sudah mencoba melontarkan apa obrolan untuk sharing session ini. Silakan kawan-kawan yang lain bisa open mic dan bisa memberikan apa komentar-komentarnya atau statementnya yang mungkin saya yang dalam dalam sepemahaman saya ya, mungkin apa yang tadi disampaikan Mas Paludi, mungkin yang menjadi menarik adalah yang terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih tadi, tentang pengalokasian yang 30% itu ya. Dan kemudian tentang tentang aset desa dan seterusnya. Hari ini kita sudah mendapatkan menteri baru untuk Menteri Keuangan dan Menteri Koperasi. Artinya ada ruang peluang yang mungkin akan ada kebijakan-kebijakan yang kemudian me, memperjelas hal-hal yang terkait dengan yang sudah berjalan. Artinya seperti penjaminan dari desa dan seterusnya mungkin tidak perlu dikhawatirkan, toh itu kan juga masih harus ada tanda tangan atau persetujuan dalam musyawarah desa untuk kemudian berapa pinjaman yang akan diajukan, tercover tercover dari APBDes dan seterusnya. Saya pikir itu bagian yang ya udah artinya dianggarkan aja, tapi nggak perlu khawatir bahwa itu pasti dipakai. Jadi yang penting dianggarkan supaya proses perencanaannya berjalan dengan baik, artinya secara proses apa perencanaan dari desa, kemudian penganggaran dan seterusnya. Karena yang kemarin kita tangkap adalah Menteri Keuangan sudah memberikan sinyal atau pernyataan bahwa ada 16 triliun yang nanti itu akan digunakan untuk keperluan Koperasi Desa Merah Putih, yang itu tidak terkait dengan dana desa, artinya karena ini sisa anggaran kalau nggak salah.
yang akan dimanfaatkan untuk itu. Nah, itu satu poin. Yang kedua adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada teman-teman pengurus koperasi bahwa tidak serta-merta kemudian mereka nanti akan bisa dapat pinjaman, tetapi ada proses ke sana dan mungkin lebih diberikan penguatan tentang bagaimana teman-teman koperasi mengambil kredit itu bukan hal yang gampang dan tanggung jawabnya juga tidak sederhana sehingga kemudian yang terpikir adalah satu semangat berkoperasi yang benar yaitu berangkat dari kekuatan anggota. Nah, ini mungkin catatan-catatan Mas Waludin menyangkut dengan apa yang tadi disampaikan, kemudian tentang aset yang kemarin juga sudah kita obrolkan. Secara regulasi itu normatif memang namanya aset ketika dimanfaatkan itu harus ada aturannya atau perjanjiannya eh, perjanjian kemanfaatan dari yang menggunakan dan dari pemilik aset itu ya satu hal yang wajar ya. Formula yang bisa dilakukan ya seperti tadi Mas Panu disampaikan, apakah kemudian itu sewa pinjam pakai atau kemudian sewa dan seterusnya. Ruang di microsite itu sudah ada bahwa unit itu unit usaha dari koperasi itu tempatnya punya siapa, apakah barang milik daerah, apakah barang milik desa, milik sendiri, dan kemudian ada konsep-konsep tentang pinjam pakai, ada sewa dan seterusnya. Jadi ruang-ruangnya ada untuk itu ketika kemudian tidak harus kemudian serta-merta di awal melakukan sewa, tapi lebih pada pinjam pakai. Mungkin itu yang saya bisa respon dari yang Mas Panudi sampaikan. Kawan-kawan yang lain mungkin bisa berbagi cerita, ada keluh kesah atau ada cerita baik apa yang bisa dibagikan untuk kawan-kawan yang lain, silakan. Mas Kolil mungkin ada yang akan disampaikan, silakan. Atau yang lain, monggo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten iki kalih utak-utik. Nggih. Menarik ini mungkin tadi diawali dengan jadwal rutin di desa terkait dengan perencanaan pembangunan dan lain-lain. Ini yang mungkin ngapunten siapa yang harus bisa lebih dekat lah dengan Kementerian Desa ini, bahwa ini berhubungan dengan kembali lagi prioritas penggunaan dana desa tahun 2026. Ini kan benar kalau amanah undang-undang itu kan sebenarnya di bulan-bulan pertengahan itu kan sudah harus ada gitu ya. Tetapi kembali lagi di sana namanya pasal karet juga. Kalau belum ada ya mengikuti tahun sebelumnya. Ini kan kita sudah berapa tahun itu tetap saja seperti itu gitu loh. Tetap saja seperti itu munculnya peraturan Menteri Desa tentang penggunaan dana desa, prioritas penggunaan dana desa itu pasti sudah di luar jadwalnya penyusunan RKP Des. Ini kan tidak sehat bagi desa gitu ya. Ya ngapunten, desa itu dipaksa untuk tertib tapi supradesanya justru malah tidak tertib gitu loh. Sama misalkan di kabupaten, pagu indikatif untuk tahun 2026 sampai hari ini belum ada. Pasalnya ya seperti itu. Pasalnya apa namanya? Kalau belum ada ya gunakan aturan tahun lalu, kan seperti itu saja. Nah, ini yang ngapunten ya kalau bagi kami yang di desa Kementerian Desa ini kan tugas utamanya kan ngurusi desa gitu ya. Ngapunten. Kementerian Desa itu kan urusan utamanya kan mengurusi desa. Tapi ketika musim-musim begini yang ngapunten, yang seharusnya ini sudah diselesaikan di pertengahan tahun, ini yang juga belum sampai di desa, belum ada keputusan itu. Artinya ya
di desa diajak tertib, tapi yang mengajak tertib aja tidak tertib gitu loh. Ini kan fenomena yang harus diselesaikan dari tahun ke tahun. Sudah berapa puluh tahun undang-undang desa ya tetap seperti itu. Padahal itu amanah gitu loh. Ada amanah bahwa Kementerian Desa itu setiap tahun, nah kalau kemarin di awal itu setiap tahun, tapi akhirnya ya pokoknya harus ada gitu loh panduan untuk itu. Lah kita ngapunten musyawarah desa itu kan pasti membaca itu. Jangan sampai nanti kalau pengen ngomong apa ya istilahnya kalau diculkin dasi dicekel buntute gitu loh. Kalau di Jawa itu. Jadi ya desa itu dilepas tapi tetap dipegang. Kan repot itu. Masyarakat sebenarnya sudah kemerdekaannya sudah hampir habis ini Pak di desa itu. Ermaknya sudah semakin menggila. Kalau ngomong ya, kalau ngomong angka-angka persentase sudah menggila gitu loh. Dan selama ini desa tetap mau kok sebenarnya gitu loh. Dengan tekanan-tekanan seperti itu masih dijalankan. Cuman ya memang itu tadi gitu loh. Mbok ya lah gitu loh. Ini juga berpikir apa namanya? Desa itu juga ada jadwal-jadwal yang harus diikuti. Gitu. Seberapa sih sulitnya gitu loh membuat itu. Itu kan karena kita juga dibatasi waktu juga. Kita juga waktu juga. Melanggar aturan itu juga kita bisa ditegur juga kan. Kan gitu. Mas Jadwal-jadwal yang Kolil, itu sorry aku potong Mas Kolil. Artinya, ini saya tertarik dengan statement sampean tadi. Desa disuruh tertib, tapi supradesanya nggak tertib. Desa disuruh membuat perencanaan yang yang berbasis data, berbasis kebijakan, tapi yang buat kebijakan pun tidak segera menyiapkan manakala desa sedang membutuhkan itu. Kementerian Desa lambat dalam memberikan program prioritas ketika diturunkan itu sudah dalam proses kawan-kawan di desa sudah musyawarah desa. Kemudian kawan-kawan dari Pemda juga ketika bicara pagu indikatif untuk keperluan penganggaran yang di desa juga belum ada atau gimana ini ceritanya supaya kita gamblang karena ini saya juga lihat di sini tidak gampang membuat pagu indikatif ikuti saja ini kan nah ikuti saja kalau memang yang harus diikuti nggak ada kemudian ikuti yang tahun kemarin ya bisa jadi nanti akan salah lagi kan gitu monggo Mas Khalil. ini Pak D. Bisa dilihat lah amanahnya untuk untuk namanya misalkan pagu indikatif itu bulan apa? Selambat-lambatnya bulan Juli atau bulan Juni. Itu sudah tertulis gitu loh. Tapi sampai September pun belum ada untuk kabupaten misalkan. Seberapa sulit gitu loh. Pagu dana desa sudah sampai di kabupaten kok. Gitu loh. Indikator-indikator pembagiannya sudah jelas. Gitu loh. Mau diberikan misalkan ADD-nya berapa, itu berapa. Karena gini Pak Ngapunten, terkait dengan pagu ini akhirnya apa? Desa itu membuat RKP, kita itu juga sering ditegur. RKP itu kok terlalu banyak. Gitu loh. Angka kegiatannya terlalu banyak. Lah kita siapkan jangan-jangan nanti kalau sedikit angkanya kita dapat angka banyak, angka tinggi. Kalau kita ternyata karena kita tidak punya pagu gitu. Akhirnya ya mengikuti hampir sama dengan tahun kemarin kita tambah berapa persen untuk itu. Karena memang belum ada pagu indikatif, bukan definitif loh ya. Kalau definitif memang sulit. Iya ya, Mas Adil yang siapa nanti yang nulis. Kalau definitif memang sulit karena apa? Ada bagian-bagian misalkan bagi hasil pajak retribusi itu yang mungkin belum hitungannya belum fix gitu ya. Indikatif itu kan ya sekedar minim mendekati angka itulah gitu loh. Tapi ya belum sama sekali. Kembali ke misalkan ke tingkat di kementerian ya. Ini kan amanah undang-undang mulai bulan Juli kemarin itu kan desa sudah waktunya penyusunan penyusunan rencana pembangunan tahun 2026. Pengalaman tahun kemarin Pak D, yang untuk tahun ini di perencanaan awal di Musdes rencana awal belum ada sama sekali ketentuan untuk ketapang. Saya ceritakan di desa saya ya.
Kita mengikuti tahun kemarin. Tahun kemarin masih boleh fisik. Misalkan gitu loh, untuk JUT, untuk apa itu yang menunjang misalkan tetap meskipun oke lah, yang tetap harus ke urusan ketahanan pangannya. JUT oke, kita rencanakan. Musdes selesai. Sangat perlu itu dibutuhkan, oke, jadi prioritas JUT. Anggaran kami pada waktu itu 280 juta sekian untuk JUT dan beberapa penunjangnya. Di Desember tiba-tiba muncul tidak boleh fisik. Kan seperti itu. Tidak boleh fisik. Harus barang yang diberikan pada masyarakat. Kita kumpulkan lagi, musyawarah lagi. Itu sudah RKP sudah selesai, Pak D. RKP sudah selesai, tinggal sudah saat penyusunan APBD. Kalau tidak salah Desember bulan tanggal berapa, saya lupa. Keputusan dari peraturan dari kementerian itu muncul tanggal-tanggal itu di Desember. Oke, kita kumpul dengan warga lagi. Ini tidak boleh, Lur. Ternyata yang fisik ini tidak boleh, sudah tidak boleh. Harus ke bentuk yang lain. Kita alihkan. Kira-kira apa ya yang model seperti itu? Ketemulah di benih jagung, benih padi, sepakat. Oke, RKP kita revisi, masukkan di APBD karena sudah bulan Desember itu, masukkan di APBD sudah berupa kegiatan untuk bantuan bibit pertanian. APBD kita sahkan di Desember, 9 Januari, kalau saya tidak lupa tanggalnya, 9 Januari keluar lagi aturan bahwa ketahanan pangan dialihkan ke penyertaan modal BUMDes. Nah, ini sudah terjadi seperti itu. Dan ini ngapunten, ini seharusnya kan jadi pembelajaran di Kementerian Desa gitu loh. Betapa riuhnya pada waktu itu, berapa kali ada Zoom meeting itu untuk hanya menjelaskan bahwa ini ke BUMDes di masing-masing zona. Itu riuhnya bukan main, Pak. Itu bikin gaduh, sangat bikin gaduh pada waktu itu. Beberapa kali Zoom dari kementerian itu hanya untuk menjelaskan itu seperti apa mekanismenya nanti. Nah, ini kan seharusnya ngapunten ya, itu pembelajaran yang sangat besar bagi kementerian bahwa perencanaan itu nggak segampang yang kita bayangkan juga gitu loh. Kasihan kami yang di bawah gitu loh. Karena kami apapun ngapunten ya, dengan tekanan-tekanan seperti itu ya, ngomongnya dengan masyarakat kan nggak enak, Pak. Gitu loh. Kita sudah kumpul masyarakat sudah gini, ternyata dialihkan dengan mudah gitu loh. Dan ya, kalau sejak awal saya pikir kan ngomongnya enak, ini kementerian arahnya seperti ini, gitu loh. Kami ini ngapunten kalau masalah sebenarnya kan ya klise lah. Ini desa kayaknya sudah habis kewenangannya, hal seperti itu masyarakat sudah mulai ngomong gitu loh. Ini kok semua diatur dari kementerian, semua akan diatur dari kementerian. Meskipun iya di undang-undang itu kita baca rohnya dana desa sudah bukan milik desa kan seperti itu. Dengan undang-undang apa yang kemarin itu, ini tidak ada dana desa itu sebenarnya tidak ada ya, uang pusat yang dititipkan ke desa saja. Esensi dasarnya dana desa sudah tidak ada. Oke, kita terima itu, tapi ya mbok ya lah jadwal-jadwal yang seharusnya tertib itu loh. Ayolah belajar juga, desa itu juga diajari tertib. Oh ini bulan sekian sudah harus ada ini, bulan sekian sudah harus ada ini. Ini kan ya curhatnya orang bawah pasti terkait dengan teknis tadi seperti itu. Perubahan-perubahan di tengah jalan yang itu sudah clear di masyarakat, sudah kadang terinfo, ini nanti untuk ini ternyata tidak bisa dilaksanakan karena dananya harus dialihkan lagi, harus diini lagi, yang seperti itu. Nah, itu yang terkait dengan proses penjadwalan di desa. Sama misalkan tadi, ini kan sudah disinggung tentang Kopdes yang boleh menjaminkan 30% itu. Ini kan sampai hari ini pun saya yakin banyak desa yang masih kebingungan. Aturan itu belum menyebutkan rinci seperti apa, prosesnya nanti seperti apa, kebijakannya harus seperti apa. Terus kemarin juga sudah singgung ini harus dipaksa, Kopdes dipaksa harus 20% dan lain-lain untuk kembali lagi. Ya pusing juga antara ini ngobrolkan dengan Kopdes, dengan desa, ini nanti harus penempatannya di
kegiatan ataukah di pembiayaan. Ini kan hal-hal yang teknis seperti itu pun belum ada sampai hari ini. Kalau di kegiatan, masa ia memberikan uang ke jaminan terus berupa di kegiatan, karena itu uang yang tidak terambil, tetap jaminannya di rekeningnya kas negara. Sewaktu-waktu itu diambil dan tidak bisa ditransfer ke desa, kan kalau dibaca kan seperti itu alurnya. Jadi penempatannya di APBD seperti apa? Uang-uang itu nanti tidak masuk ke APBD, Pak. Kelihatannya seperti itu yang saya tangkap. Jadi kalau ada gagal bayar, uang itu tidak ditransfer ke rekening desa terus desa bayar ke bank, nggak gitu. Tiba-tiba diintercept, apa istilahnya Langsung yang paham? dipotong. Iya, langsung diambil oleh mereka. Jadi misalkan kita katakan 1 miliar, kok ternyata Kopdes rugi 100 juta, yang 100 juta itu tidak pernah masuk ke rekening desa. Nah itu nanti pencatatan seperti apa? Gitu loh. Apakah dianggap sebagai kita tidak terima pendapatan kita berkurang? Akhirnya apa ya? Kalau model seperti itu harus penempatannya memang harus di pembiayaan biar tidak mempengaruhi kegiatan. Kalau kita taruh di kegiatan, pasti nanti kegiatan itu gagal. Karena uangnya kan uang itu juga yang dipakai. Padahal uang itu tidak pernah masuk ke rekening kas desa. Ini kan juga hal-hal yang Mas Khalil, sorry, Mas Khalil, aku potong. Ini menarik bicara tentang dana desa. Dana desa ini kan konsepnya kan lebih sebagai dana jaminan apabila gagal bayar. Nah, kalau kemudian ini pemahaman Mas Khalil dengan kebijakan yang ada. Kalau kemudian saya sebagai kepala desa nih, kemudian ngobrol Mas Khalil sekdesnya, Pak Sekdes ini, terus kemudian saya ngundang dari dari teman-teman koperasi, bla 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 dan seterusnya. Kemudian saya bisa meyakinkan ke teman-teman koperasi bahwa paling enggak kita lihat dulu nih tahun 2026 ini koperasimu jalannya kayak apa, jadi nggak perlu mikir dulu untuk kemudian mengajukan pinjaman. Jadi desa tidak ada pengalokasian ini untuk mengcover maksimal 30%. Karena kata maksimal 30% itu berarti bisa 0%. Ya. Kan maksimal 30%. Karena maksimal 30% kita sepakati Pak Sekdes, Ketua Koperasi ini kondisinya kayak gini dan seterusnya. Ayo kita bareng-bareng kuatkan koperasi. Tapi tahun 2026 ini kita tidak ada agenda untuk koperasi pengen ngajukan utang. Nanti setelah kita lihat koperasi memang ada potensi untuk mengembangkan bisnis, baru kita di 2027 kita siapin penjaminan gagal bayar dari koperasi. Kira-kira kemudian ketika ketua koperasinya, oke Pak Kades, tapi enten keperluan-keperluan kira-kira modal-modal dadaan Pak Kades nalangi sih. Terus Kades ngomong, yo siap. Yang penting jelas kanggone apa, engko tak talangi pribadi artinya dana talangan lah. Begitu wis rampung, duitnya dibalikin dan seterusnya. Mungkin nggak di perencanaannya itu di RKPDes-nya di RAPBDes-nya itu kemudian tidak ada angka untuk keperluan itu kan karena kan maksimal 30%. Kalau maksimal 30% kan saya sebagai Kades, Mas Khalil sebagai Sekdes bisa ngomong kita 0% karena kita sudah sepakat dengan ketua koperasi bahwa sampai 2026 ini nggak akan ngajukan. Kira-kira bisa apa enggak, Mas? Bisa. Ya itu tuh memang gini ya, ini kan perencanaan itu kan muncul, penjaminan itu kan ketika ini sudah clear bahwa Kopdes itu akan pinjam. Memang seperti itu alurnya. Jadi ketika sudah ada perencanaan pinjam, maka desa jadi berkewajiban. Kalau Kopdes itu merencanakan pinjam, maka desa punya kewajiban penuh itu. Karena salah satu syarat untuk pinjaman ya harus tanda tangan itu tadi. Jadi kalau ya artinya kalau dari awal memang sudah disepakati nggak akan pinjam kan? Pinjam ya tidak. Yang tahun ini kan nggak perlu ada pusing dengan itu. Ini ya penempatan angka itu kan harus tergantung dengan Musdes untuk rencana pinjam tadi.
Kalau di Musdes, misalkan mereka menyatakan, oh oke, tahun 2026 tidak ada pinjaman, Kopdes tidak akan pinjam. Ya otomatis 0%, 0 rupiah di APBD kita. Tetapi kalau misalkan di Kopdes, dari Kopdes mengajukan ke desa atau Musdes, ternyata muncul kesepakatan pinjam, maka desa wajib, hukumnya sudah wajib. Karena kalau tidak ada itu ya pasti tidak cair, kan seperti itu. Karena salah satu kewajibannya itu Bukan wajib, tapi kemudian melakukan pembahasan bahwa pengajuannya ini layak apa enggak dan ya, seterusnya. artinya gini Pak, kalau sepakat sudah sepakat clear ya, artinya gini loh, sudah sepakat clear setuju. Kalau sudah setuju, sudah setuju bahwa ada pinjaman berapa juta pun, maka berefek APBD harus disediakan. Kan itu. Ya memang sampai saat ini pun mungkin belum banyak, atau mungkin belum semua juga Kopdes ini ngeh dengan itu. Gitu loh. Jangan-jangan ya memang belum tahu informasi dan lain-lain lah, ya mungkin gitu. Karena sampai saat ini pun ngapunten di desa saya juga koperasinya juga belum jagongan juga ke desa. Belum sempat kita panggil juga. Mungkin minggu-minggu ini akan kita juga ngajak ngobrol bersama karena ini urusannya dengan itu tadi penempatan angka itu tadi gitu loh. Ini musdesnya Ya. harus jelas juga. Nah, seperti itu. Nah, sementara ini nanti berharap juga nanti kembali lagi hubungannya dengan prioritas penggunaan dana desa tadi, Pak De. Gitu loh. Ini kan berhubungan erat itu loh. Ini Kan alur yang harus sudah prioritas penggunaan itu kan sudah ada kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian toh kemarin yang 12 apa 7 prioritas Mas Panudi kan sudah terbit kan kemarin kan. Belum Priori- ada, Eh? belum belum ada terbit. Berarti yang untuk Itu dana desa belum ada sampai hari ini. Belum kita belum terima lah. terbit. Mungkin ada tapi belum jadi, belum sampai di desa. Artinya apakah ini jadi prioritas apa tidak gitu loh. Karena Sebentar, coba. kayaknya sudah ada deh. Coba Pak Di, saya tak Eh? telang Pak Di, saya tak berikan masukan pada Ya, Mas Abu Khalil. Ya, terus terang Mas Abu Khalil, kami kemarin ketika biasa desa kecamatan itu ketika ini sudah masuk menjelang penetapan Perdes RKP Des, kan butuh kepastian kaitannya dengan regulasi tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2026. Nah, karena kami koordinasi dengan OPD kabupaten. Kami tapi juga tidak hanya kebetulan kami juga ada kawan di Kemendes. Ya. Kami juga calling ke sana. Nah, saya juga sama memastikan itu kapan ini. Katanya, wah nanti diperkirakan kalau 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 fokusnya seperti yang hasil rapat itu, tapi kaitannya dengan terbitnya belum. Nah, nanti lah kapan? Ya ya dia karena dia juga bukan langsung kewenangan, katakanlah umpamanya dia dirjennya atau dia hanya salah satu Kornas ya. Tapi minimal ini kan bagian yang harus kami sampaikan. Berarti prioritas masih seperti hasil di rapat antar kementerian itu ya. Oh iya, hanya presentasinya yang belum belum clear loh. Oke, kami juga di samping itu kami juga koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terus terang kawan-kawan di Mendagri. Karena apa? Karena yang kaitannya dengan RKP Des ini kalau kita menunjuk dari Permendagri 114 pun, makanya ini kan saya dua-dua akhirnya kan kami juga koordinasi. Ini saya juga ingin tahu kaitannya kejelasan ini biar nanti kami melangkah istilahnya memfasilitasi desa itu juga istilahnya rambu-rambunya walaupun katakanlah peraturan menterinya belum tapi kan eh, jangan sampai katakanlah kelirunya sampai terlalu enggak gitu loh. Ini kami juga koordinasi itu Mas Khalil. Karena apa? Kami telah TA pasti karena apa? Ya desa itu yang terdekat adalah dengan TPP. Pasti itu. Akhirnya kami juga ya tadi melangkah mengambil langkah seperti itu tadi. Kami juga koordinasi tidak katalah jalan sendiri enggak. Koordinasi dengan Dinas PMD termasuk kaitannya dengan apa itu satu kaitannya dengan tadi terkait Perdes. Istilah saya adalah Perdes untuk RKP Des, RKP Des tahun 2026. Juga
terkait dengan tadi penempatan khususnya Kopdes Merah Putih dan prioritas-prioritas tadi, kami termasuk di tempat kami adalah di lampiran 2 itu, di lampiran 2 Perdes itu. Sehingga kalau kami tidak segera, saya juga kasihan desa. Desa kan ya saat ini rata-rata sudah mulai menjadwalkan, karena kami kemarin juga rapat koordinasi kecamatan, itu sudah mulai menjadwalkan minggu depan itu sudah mulai melaksanakan musrenbang des. Makanya kami jauh-jauh sebelumnya harus tadi rapat menyepakati kaitannya dengan tadi sudah yang kami koordinasikan itu Mas Abu Khalil. Ya idealnya sing penyanyi dikake. Idealnya itu sing penyanyi dikake. Tapi kan karena ini tidak ideal, kami ya berusaha katakanlah menjembatani, karena seorang fasilitator akhirnya kan harus menjembatani bagaimana biar tahapan ini juga jalan sesuai dengan, tapi juga nanti tidak melangkah dikira kami sok sok mendahului, enggak. Nah ini harapan kami. Kalau juknisnya yang dari juknis untuk menyusun RKP Des atau musrenbang Des itu dari Dinas PMD sudah ada tempat kami, sehingga Pomodeso di salah-salahnya juga itu sudah ada juknisnya. Tapi lah sampai detail dalam arti tadi yang penjaringan 3K dari berbagai persentase dan lain-lain memang enggak anu, tapi kaitannya dengan untuk Ermak itu ini dari juknis itu ada, dan itu yang dari Kepala Dinas PMD itu Mas Khalil. Minimal desa juga ketika melakukan itu tahapan itu ya, makanya memang perlu tadi istilahnya peran-peran TPP untuk menjembatani, menjelaskan ini kan seperti itu. Dan kami sepakat nanti juga lebih detailnya nanti di APBDes. Kita tunggu juga APBDes kan masih katakanlah akhir Desember paling lambat. Kita tunggu katakanlah regulasi-regulasi kaitannya dengan satu kode rekening ketika itu masuk ke pembiayaan, kode rekening untuk Kopdes Merah Putih itu seperti apa di Siskudesnya. Ini kan perlu juga jelas juga. Kami makanya kami sampaikan hal-hal seperti itu, kami sampaikan ke Kementerian Dalam Negeri, juga Kementerian Desa. Ya tadi semuanya ya, karena mampu kami hanya sampai sebatas itu. Ya, nah harapan saya sama Mas Khalil. Wah, kalau anu sudah ada, sehingga ketika anu kita juga istilahnya step by step itu cedok itu loh. Tapi karena memang kondisi seperti ini, kami berusaha seperti itu, Mas Abu Khalil. Saya kira itu Pak Di, terima kasih. Oke, saya sempat mencoba mencari ya. Nah, kan sudah ada informasi tentang 8 prioritas nih. Ya, Penanganan kemiskinan, kemudian penguatan desa ketahanan iklim, kemudian promosi dan seterusnya sampai ke ada juga tentang bagaimana memberikan penguatan dukungan implementasi koperasi desa, kemudian program prioritas lainnya yang dibutuhkan oleh desa. Artinya sebenarnya guidance-nya sudah ada. Mungkin secara tertulis sebagai peraturan menteri itu yang kawan-kawan mungkin belum dapat atau memang belum diterbitkan. Seperti itu atau gimana Mas Panudi? Karena saya ingat betul waktu itu kebicara tentang prioritas penggunaan dana desa 2026, saya sudah sempat melihat publikasinya di media gitu. Nah, apakah kemudian ini kembali gayanya adalah lebih cepat publikasi tapi lambat dieksekusi kebijakan. Jadi ketika nanti ada salah-salah loh, itu kan waktu itu kita sampaikan belum menjadi satu keputusan. Nah, ketika sekarang sudah ada peraturan ya ikut peraturan. Bisa segampang itu dari yang punya kewenangan atau bagaimana? Mungkin Mas silakan Mas Panudi atau Mas ya, Khalil. Saya terus terang waktu itu saya ekspektasi saya sudah cukup tinggi ketika kemudian saya membaca Kementerian Desa sudah menerbitkan prioritas penggunaan anggaran 2000 dana desa 2026, yang salah satunya yang saya ingat betul adalah tentang dukungan ke koperasi desa
dan juga bicara tentang infrastruktur digital ya. Karena memang saya agak lebih tertarik dengan isu itu, makanya oh ini udah oke lah, keren lah. Tapi sekarang kemudian ada pernyataan Mas Kolil dan didukung Mas Panudi, ternyata belum ada. Artinya yang kemarin dipublikasikan itu lebih pada wacana atau cerita yang disampaikan karena ditanya tentang dukungannya untuk koperasi desa Merah Putih, kemudian keluarlah itu salah satunya adalah dukungan untuk koperasi Merah Putih atau gimana? Monggo Mas Kolil mungkin bisa diberikan pandangannya. Seru ini. Oke, nah, ini pada yang saya inginkan kan seperti itu. Ya kalau jangan sampai nanti terulang terus gitu loh. Ngomong dulu urusan belakangan ternyata wah ini nggak bisa seperti itu, nggak bisa. Ya, ini kan bagi desa ini kan apa jenisnya namanya, kalau slide berseliweran itu kan nggak bisa jadi patokan gitu loh. Karena itu sudah sering kali terjadi gitu loh. Artinya hal-hal yang diungkapkan di publik duluan itu nanti akan beda dengan apa yang tertulis di belakang hari gitu loh. Ini kan bagi desa ngapunten ya. Tadi saya ungkapkan memang benar seperti itu gitu loh. Bahwa ayolah ngomong ngajak desa jadi tertib, contohi dulu tertib, enak saja gitu loh. Kan sederhana ini. Ini ada kementerian khusus ngurusi desa, tapi untuk hal terkait dengan kepentingan desa yang strategi seperti ini aja terlambat gitu loh. Ini ada loh kementerian ini bukan kementerian cabang gitu loh. Kita itu ada kementerian khusus yang ngurusi desa gitu loh. Ya ngapunten gitu loh. Kita harus ngomong ini jujur seperti itu. Menyakitkan Mbak De ketika sudah Desember baru keluar aturan itu. Kita itu butuhnya di bulan Juli, Agustus, September, bukan di Desember. Gitu loh. Desember itu sudah angka-angka masuk APBD, jadi perencanaannya itu bukan di Desember. Kita perencanaan itu di bulan Juli. Bahkan ada yang Juni sudah mulai, kita ada di Trenggalek itu ada musrenakeren lokal itu khusus untuk orang-orang terpinggirkan lah, disabilitas, perempuan-perempuan. Nah itu ada khusus. Itu pun seperti itu ya, mereka di kabupaten sudah merencanakan, oh ini target kegiatannya itu di awal tahun 2026 ada kegiatan seperti ini yang untuk musrenakeren. Ada rembuk stunting kami juga laksanakan sebelum bulan Juli. Karena nanti biar lebih enak masuk di musrenbang desa itu sudah usulan-usulan dari kegiatan rembuk stunting kita sudah selesaikan lebih dulu. Karena ngapunten kadang-kadang bapak-bapak itu kalau diajak ngomong stunting kurang nyambung, kita harus selesaikan dulu di awal khusus yang terlibat dengan kesehatan. Jadi ya ngapunten kalau ngomong saya agak pedes hari ini ya. Kalau ngomong ngajak tertib ya iyalah kami diajari tertib juga gitu loh. Jangan diberi contoh Desember baru keluar aturan yang seharusnya itu harus terbaca di bulan Juli. Kan nggak enak juga gitu loh. Ya mungkin bisa saja kita pakai slide-slide yang berseliweran di anu itu ya bisa saja dipakai gitu loh. Tapi kan ya kalau namanya seperti itu ya kembali lagi gitu. Ngajak tertib tapi ya yang ngajak saja nggak tertib gitu loh. Oke, Mas Kolil, coba saya ingin membayangkan ketika Mas Kolil ini ada di depan Menteri Desa sama di depan Presiden, sama harus ngomong apa coba? Ya, iya, artinya kan gini, bahwa Presiden itu punya nawacita ya. Nawacita apa astacita? Yang membangun dari desa. Astacita yang salah satunya yang keberapa itu menyebutkan tentang membangun dari desa itu. Ya. Nah, coba dan ini kan ketika bicara membangun dari desa berarti kan pembantunya presiden itu kan menteri desa. Kan kira-kira itu kalau membangun dari desa. Sampean kira-kira lagi jagongan kalau Pak Prabowo, kalau Pak Yandri, kira-kira sampean harus ngomong apa? Aku bingung. Ya gini, astacita jelas berbunyi ya. Ini pembangunan Indonesia itu membangun dari desa, kan seperti itu. Artinya apa? Kita itu pelaku pembangunan Indonesia. Pembangunan desa selesai, Indonesia kan sudah selesai sebenarnya pembangunannya, kan seperti itu. Satu sisi seperti itu. Jadi cita-cita bahwa membangun Indonesia dari desa itu sebenarnya ya ide yang benar gitu loh.
Karena sekali desa itu selesai pembangunan, ya se-Indonesia kan selesai juga pembangunannya. Kan seperti itu. Nah, yang saat ini terjadi adalah, ngapunten Bapak-bapak yang di sana, perencanaan desa harus dibuat dengan baik supaya menghasilkan output yang baik. Perencanaan yang gagal dipastikan akan menghasilkan produk yang gagal. Kita sudah diberi jadwal time schedule yang pasti. Bulan ini sampai ini perencanaan musrenbang desa. Bulan ini sampai ini harus menyusun APBDes. Sampai saat ini kita sudah dalam musim-musim perencanaan desa, tetapi guidance atau arahan untuk pembangunan desa yang diharapkan dari pusat seperti apa itu belum ada. Jangan sampai nanti ketika kita sudah selesai musyawarah, sudah menghasilkan ABC, ternyata dari pusat menghendaki DEF. Nah, ini yang menjadi problem di bawah. Jangan sampai seperti itu juga. Kita kerja bareng, kita sinergi, kita patuh pada peraturan menteri, kita patuh pada arahan dari kementerian, tetapi harus juga mempertimbangkan jadwal-jadwal yang itu juga sudah fix seperti itu. Jadi sekali lagi ya, yuk sama-sama kita tertib dengan waktu. Umpama iki aku bermain peran, aku jadi Pak Prabowo iki. Nang sebelah ana Pak Yandri, Menteri Desa. Loh, Mas Cari, memang ada masalah dengan proses itu kan udah jelas dari dulu berjalan tuh apa secara proses perencanaan seperti itu. Memang ada masalah di pemerintahan saya ketika kemudian ada keputusan yang harus diambil oleh menteri itu tidak belum ada produknya. Ya masalahnya nanti kan berefek pada kita. Jadi kalau diomong masalah gitu loh, ya ini masalah karena desa dituntut untuk mengikuti arahan dari pusat. Sementara pusat belum memberi arahan. Repotnya arahan itu muncul setelah selesai pertandingan. Itu terjadi di pemerintahan saya, Bapak. Iya. Langsung ngomong, itu terjadi di pemerintahan saya, Mas Arek. Terjadi. Sudah 2 tahun ini, tahun kemarin sudah terjadi. Tahun kemarin sudah terjadi, makanya saya ngomong tahun ini jangan diulangi lagi lah itu loh. Ngapunten, di pemerintahan sebelumnya masih seperti itu juga, gitu loh. Ini warisan sudah dari 3 presiden loh, gitu loh. Sudah 3 periode masih seperti ini juga. Ayolah berbenah gitu loh. Masa sih berat itu, sesulit itu membuat peraturan menteri desa tentang penggunaan dana desa, prioritas dana desa, gitu loh. Apakah seberat itu gitu loh? Kami saja dipaksa loh, bulan September harus penetapan RKP loh. Dan dipaksa untuk tanggal itu, gitu loh. Kalau tanggal itu belum dilihat kecamatan, kita itu ya disemprot-semprot gitu loh. Ini perencanaannya sudah melebihi. Kali nanti kalau bermasalah lagi, kena inspektorat lagi bermasalah lagi gitu loh. Ini belum disahkan perdesnya tentang RKPdes. Nah ini masalah lagi gitu loh. Itu masalahnya, jadi masalah besar. Ini bukan masalah kecil gitu loh. Karena ini berefek hukum. Jangan sampai nanti kita mengulang-ulang proses lah. Apakah bisa RKP diubah? Bisa Pak D. Tapi kan ulang proses. Perlu biaya, perlu tenaga, perlu pemikiran lagi gitu loh. Ini yang jadi masalah. Jadi bukan hanya masalah itu kan sudah slide-nya beredar di internet itu ada 8 prioritas tahun 2026. Itu bukan produk hukum gitu loh. Itu bukan produk hukum. Menggunakan itu kalau nanti berubah, ya kita salah lagi. Lah dasarmu apa? Gitu loh. Di APBDes di RKP kita kan mesti menyebutkan gitu loh. Ada cantolan konsiderannya bahwa berdasarkan ini. Nah, kalau itu belum keluar, akhirnya dia tidak menuliskan itu gitu loh. Peraturan desanya seperti apa? Itu tidak ada. Kalau coba dilihat lagi, ada di panduan penyusunan musyawarah desa, harus ada musyawarah desa tentang penetapan prioritas dana desa. Logika kita adalah itu dimusyawarahkan sebelum jadi musyawarah desa penyusunan itu. Lor, ini loh ada aturan menteri kita musdeskan. Prioritasnya ada 8, yang mau kita ambil berapa, kalau 8-8-nya mungkin tidak bisa.
Oke, dari 8 itu yang prioritas mungkin 1, 2, 3 atau 1, 2, 5 misalkan. Itu harus dimusdeskan dulu kalau mau tertib. Gitu loh. Coba lagi dilihat di Permendesnya, ada pasal itu gitu loh. Lah, kalau itu aja ya belum ada, ya dimusyawarahkan apa gitu loh. Bahan musyawarahnya itu enggak ada. Efek yang paling jelek Oke. adalah kalau nanti perencanaan kita itu selisih, tanggal 30 September itu belum ada perdes yang menetapkan itu, kita jadi salah. Akhirnya apa? Yang ngapunten, bisa saja nanti desa jadi nakal. Gitu loh. Ya tetap aja disahkan nomor perdesnya tanggal 30 September, tapi yang mengerjakan nanti Desember. Nah ini yang jadi tidak tertib lagi, Pak D. RKP-nya jadi. Nomor perdesnya berapa? Namanya tanggal 30 September. Ditetapkan. Tapi nanti pas musyawarah desa ngomong dengan peserta, Lur nanti kalau ada perubahan mendadak, ya kita ganti ya. Proses lagi, Pak D. Bisa diganti? Bisa. Gitu loh. Memang bisa. Karena nanti kalau ada perubahan, RKB-nya bisa diganti. Ya diganti bisa gitu loh. Kalau sekalian seperti itu ya nanti aduh. Nah, kalau seperti itu sekalian mau masa digawe kan ngono. Ya kayak seperti itu. Bahaya. Akhirnya nanti Oke. gini loh, ngapunten. Desa itu nakalan, Mbak De, nakalan. Perdesnya jadi, isinya yang nggak ada gitu loh. Isinya yang belum fix. Kenapa? Nanti masih menunggu ini. Ternyata tiba-tiba Artinya yang penting ada penomorannya, ada perdesnya, bahwa secara isinya masih belum ada karena ada belum kekhawatiran itu. Tapi ya. oke, Mas Kolil, ini ada yang menarik ini apa yang disampaikan si Irfan ini. Dari dulu seperti itu, jadi dari dulu memang sudah seperti itu. Ngapain direpotkan kan? Kira-kira gitu. Pelaksanaannya nggak ada Iya, masalah. makanya saya lontarkan itu loh. Saya tahu, saya pelaku dari dulunya seperti itu. Masa iya sih jaga titip presidennya 3 kali mau seperti itu juga, gitu loh. Artinya ini Ini Irfan silakan open mic. Kalau dari dulu seperti itu, kalau dari dulu salah ya biarin aja salah. Dari dulu repot biarkan aja repot atau gimana ini? Ini karena di TPP ini apa yang menyampaikan. Silakan Irfan. Irfan masih ada? Oke. Karena apa tidak ini mungkin Kang Iman bisa memberikan apa bisa memberikan responnya. Memang dari dulu masalahnya seperti itu, tapi kalau kemudian dari dulu seperti itu nggak ada masalah, ya saya pikir bukan itulah. Apalagi dalam konteks sebagai seorang tenaga pendamping, apa kemudian hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan kemudian dianggap hal yang wajar, artinya kan tidak kemudian apa yang sudah yang biasa itu dianggap benar, tapi kita membenarkan yang sudah biasa atau kemudian kita membiasakan yang benar. Ini kan satu pilihan. Kang Iman mungkin bisa memberikan catatan masukan karena sudah cukup lama juga mengikuti apa sebagai tenaga pendamping dan sangat paham keluhan-keluhan dari desa dan seterusnya. Apakah keluhan dari Kolil ini berlebihan lebih atau sebenarnya ya itu memang iya tapi kondisinya begini-begini. Silakan Kang Iman. Oke, terima kasih Pak D. Terima kasih dan saya nyambut apa yang tadi disampaikan oleh Pak Holil. Jadi gini sih Pak D yang saya terapkan dan saya pahamkan kepada diri saya juga gitu ya, kepada rekan-rekan mitra saya, kepada desa dan juga perangkat desa dan BPD. Kementerian Desa itu telah memberikan sebuah alat yaitu yang dapat menghasilkan kemarin adalah indeks desa gitu. Nah, saya konsentrasi itu adalah sebuah capaian potret yang harus kita kawal, kita eksekusi untuk menjadi perencanaan di tahun 2026 itu. Itu adalah entry point yang terbesar gitu. Karena apa? Ya di situ sudah ada rumusan yang pertama. Yang kedua adalah berikutnya adalah saya tarik dalam draftnya gitu ya, draft di format usulan RKPDes gitu. Apalagi tadi udah menyinggung di bulan September gitu. Nah, disinilah kemanfaatannya kita hadir karena ini adalah sejak bulan ini saya udah geser lagi Pak di kecamatan yang berbeda adalah saya mengawal 20 desa. Kemarin 13, sekarang 20 desa gitu. Nah, dari situ adalah
memang betul itu ada beberapa slide-slide pemaparan yang disampaikan di media-media sosial, dan saya pun saya tangkap itu hal yang positif, dan itu pun sudah saya menyampaikan juga kepada teman-teman rekan satu tim gitu ya. Ini ada slide seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menganalisis dan kita mengawal ini harus bisa masuk di dalam RKP gitu. Nah, kenapa? Karena kalau perencanaan itu memang harus komplit gitu ya, entah itu nanti estimasi biayanya berapa, itu adalah bisa dikendalikan oleh, situasi gitu. Tetapi, untuk masuk, tadi ada bahasanya, yang penting kan nanti, di RPBD sudah keluar aturannya. Betul gitu, tetapi kan kita tidak segampang itu, karena kita kan menuntun adalah pada sebuah regulasi, eee, terimplementasikan secara teknis gitu. Jangan sampai adalah, enggak, kalau orang Banyu itu nggampangaken gitu. Karena apa ya, kalau nggampangaken, ya kan kalau ada permasalahan di desa kan pendamping juga kan ikut turut di dalamnya gitu. Jangan sampai hal itu, terjadi. Jadi bahasa-bahasa semacam itu, ya jangan kayak gitulah, kayak gitu. Nah, sehingga yang saya lakukan adalah ya saya terjemahkan di dalam, tadi yang seperti 8 prioritas itu, sebetulnya ini kalau masuk ke format RKP itu bidang bidang apa, subbidang apa, terus kode rekeningnya apa. Nah itu, saya masukkan dan saya kompilasikan dengan, indeks desa yang kemarin dihasilkan. Alhamdulillah, dari 20 desa yang saya kompilasikan itu ya, itu udah dapat ada 7, udah 7 yang nanti, pada saat ini penyusunan di September ini ya saya tawarkan kepada rekan-rekan, perangkat desa, kepala desa, BPD, dan juga rekan saya Saptim ya, ini seperti kondisinya desa ini seperti ini, dan ini ada prioritas seperti ini. Ya bagaimanapun yang mengeluarkan slide-slide itu kan ada tertanda, dari kementerian, dari Kementerian Keuangan. Saya yakin itu menjadi bagian, kita, dituntun gitu ya. Karena apa, kalau ujug-ujug tadi jebret kayak gitu biasanya, ya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Holil bisa mental gitu. Tapi kalau dengan adanya slide-slide gitu, seperti halnya ini di Ngobrol Desa Kita Bicarain, berarti kan desa sudah siap dan kita pun sudah menyiapkan, teknis-teknisnya seperti apa sih, sehingga apa yang menjadi sebuah capaian yang berkelanjutan itu bisa, ya setidaknya itu kita mengarahkan untuk menjadi goalnya desa itu mandiri dan sejahtera. Begitu Pak Ade, terima kasih. Ini yang menarik adalah oke, slide sudah berseliweran 8 prioritas bla 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 dan seterusnya. Yang aku tangkap mungkin Mas Kolil nanti bisa menambahkan. Yang aku tangkap itu adalah ketika kemudian belum ada perintah jelasnya atau secara tertulisnya peraturan. Nah ini bagaimana mensiasati, karena kan ya kita sering juga dengar nih teman-teman TPP, oh nggak ada penugasan ya, kita nggak perlu lakukan itu. Nah ketika desa desa bilang bahwa itu belum ada itu peraturan menterinya yang perlu kita jadikan pegangan. Bagaimana Iman bisa memberikan pemahaman bahwa oke, memang secara regulasinya belum terbit, tetapi bla 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 dan seterusnya ini menjadi menarik. Setelah ini saya pengen Mas Kolil memberikan respon ini dari statementnya Oke, Iman. ya terima Silakan. kasih, saya nangkep Pak Ade. Jadi kayak gini, yang saya lakukan adalah saya tembak dulu adalah data desa. Data desa yang paling, progres terakhir adalah indeks desa. Apa gunanya gitu ya setiap tahun itu menjadi kegiatan rutin, tetapi kita sebagai tenaga pendamping tidak mampu menganalisis itu gitu ya. Lah gimana caranya untuk menganalisis? Ya kita harus berjuang harus bisa. Nah, sehingga pada saat kita menganalisis, kita gaduhkan, di depan, Kades, karena kemarin, pada saat saya turun juga gitu, silaturahmi memperkenalkan diri karena saya harus pindah gitu, terus saya dimintai, "Anu, Mas Iman ini kayak gini, maunya gimana?" Gitu. "Ya Pak, nanti saya olah data indeks desanya." Dan alhamdulillah, diterima gitu ya, dan ini tolong Pak, ini kemarin kami dapat set kayak gini. "Oh ya sekalian coba dikompreskan," gitu. Dengan iya, berarti kan desa udah udah siap-siap ya Pak ya? Iya, nanti tinggal kita nunggu ketentuan daripada Permendes sama PMK. Udah gitu aja Pak De, dan alhamdulillah ya desa welcome, dan beliau-beliau itu paham gitu dengan kondisi yang, bukannya cipta kondisi, bukan gitu ya, yaitu tadi yang katanya berulang-ulang gitu. Tapi berulang-ulang itu adalah bagi saya itu harus dijawab gimana caranya kita juga menyiapkan, desa juga sudah, menyiapkan diri, sehingga pada saat itu turun di RKP-nya itu sudah mencakup gitu. Begitu Pak Ade.
Mati. Artinya Iman membantu menyampaikan kepada desa, oke regulasinya belum turun, tapi sinyal-sinyalnya udah ketahuan ini ada Ya. 8. Nah, kemudian Iman membantu juga memetakan apa yang ada di desa itu. Kalau dari peta potensi masalah yang ada, dari indeks desa, dari data-data yang ada, maka dari 8 ini intervensi program di RKP Desa adalah di bagian ini, bagian ini, bagian ini. Kira-kira kayak gitu ya Iman ya. Betul, Pak De. Artinya tidak kemudian dengan serta-merta ya udah dari dulu kayak gitu tinggal bikin dulu kan enggak juga kan gitu. Oke, Mas Tolil bisa dipahami apa yang diguiden oleh Iman bahwa ya ini kemudian menjadi pertanyaan lanjutan ini bagaimana kondisi dari teman-teman pendamping di desanya Mas Kolil ini sejauh mana memberikan guidance. Mau ke Mas Kolil? Oke, ngapunten. Saya tutup kamera. Iya. Gini, memang benar artinya gini loh. Ini kan kerja-kerja rutin ya, kerja-kerja rutin setiap tahun gitu loh. Sampai hari ini misalkan kita iseng gitu loh, kita iseng ngetanya ke PMD, Pak sudah ada untuk dana desa yang 2026? Oh, belum ada. Pasti jawabannya normatif seperti itu kan, gitu loh. Normatif seperti itu. Ya ketika desa itu normatif gitu loh, normatif, ya dia akan menunggu aturan itu diberikan atau dikeluarkan dari PMD. Pertanyaan, semua desa itu kreatif, utik-utik, golei mencari 8 prioritas itu di slide-slide yang beredar. Kan pertanyaan seperti itu juga, gitu loh. Saya yakin tidak semua desa iseng mencari itu. Karena banyak desa juga yang normatif juga, Pak D. Ya kita tunggu saja dulu aturan itu dari kementerian, gitu loh. Ya kalau ada desa, ada juga ngapunten. Apakah semua pendamping desa juga seperti Kang Iman, gitu loh, yang mengambil langkah-langkah seperti itu? Saya yakin juga tidak semua, gitu loh, tidak semua. Ya banyak mungkin, tapi ada juga yang tidak kan, gitu loh. Ya bagi yang tidak itu nanti seperti apa? Apakah nanti kalau itu kita mau memperbaiki diri, apakah itu nanti akan jadi lebih baik dari tahun-tahun kemarin? Tidak. Ya ini akan jadi rutinitas yang salah saja gitu loh. Salah kaprah kalau di desa, kalau di Jawa itu. Salah tapi ya dianggap benar gitu loh. Tapi ya oke lah, kita mumpung ada kesempatan ngobrol seperti ini ya ngomong aja ini untuk perbaikan gitu loh. Apakah tidak kita susun RKP? Ya kita susun. Ya seperti apa? Ya seperti tahun kemarin itu akhirnya gitu loh. Tidak ada kepastian hukum yang jelas. Pasti nanti ada perubahan-perubahan di jalan. Nah, kalau masih seperti itu ya artinya kan kita belum ada peningkatan lebih baik kan seperti itu. Ya harapannya ini momen sudah masih ada waktu lah gitu loh. Ini masih tanggal berapa? Ini masih ada waktu. Seyogjanya ini mungkin Mas Iman yang punya jaringan langsung ke dekat Jakarta, ini ayolah kita berbenah bareng-bareng gitu loh. Desa juga enggak mau aneh-aneh kan gitu loh. Ini kita mau lebih bekerja itu lebih sistematis, lebih terukur, lebih rapi. Jadi Kang Iman juga tidak perlu mencari-cari harus intervensi dan lain-lain, itu enggak repot-repot. Pendamping enggak repot, desa enggak repot gitu loh. Kita sama-sama bekerja, oke, berjalan dengan baik seperti sesuai aturan. Kan seperti itu, jangan berdalih tahun kemarin juga gitu, bisa gitu loh. Nanti keluar di Februari pun dia tetap bisa gitu loh. Tapi apa itu yang kita inginkan? Kan tidak seperti itu gitu loh. Oke, artinya desa itu mau disuruh apapun sebenarnya bisa, nggak perlu khawatir. Tapi jangan sampai kemudian Mas Kolil ngomong, lah nggak usah dikasih pendamping, desa juga bisa ya, jangan gitu. Karena kita tetap berharap bahwa teman-teman pendamping bisa mendampingi kawan-kawan di desa. Oke, silakan Kalau Irfan. itu kita perlukan, Pak Di. Hah? Kalau itu kita perlukan. Oke, ini statement jelas ya. Desa apapun bisa, tapi tetap memerlukan pendamping. Oke, silakan mungkin Irfan, saudara Sen atau Iman mau menambahkan, silakan.
Oke, terima kasih Pak D. Karena gini ya, dalam penyusunan apa namanya dokumen-dokumen desa seperti RKP, APBD itu itu kan ada pelaporannya. Salah satu adalah kalau kebutuhan daripada RKP sama APBD gitu ya, itu pada saat awal-awal di penyaluran tahap 1 gitu. Nah, dan itu apa namanya akan terdetek gitu ya. Artinya kapan itu dibuat gitu dan sehingga tidak ingin lah gitu ya, itu menjadi sebuah alasan klasik setiap tahun, ini DD-nya belum turun, padahal yang lainnya udah turun. Padahal sebetulnya tahapan-tahapan itulah yang apa, tidak dilalui dengan tepat. Nah, sebetulnya di dalam regulasi itu pun, telah memberikan gitu ya, di dalam, apa namanya, Permendagri 114 itu ya, di mana bahwa apabila ada sebuah kegiatan dan itu belum masuk di RKP, itu toh bisa dilakukan sebuah perubahan RKPD itu. Nah, begitu juga dengan kegiatan yang sudah ada di RKP tetapi belum ada di APBD, di mana APBD sudah diketok kayak gitu, makanya dilakukan bisa apa namanya melakukan sebuah perubahan adalah perkades sebelum APBD perubahan ataupun nanti dilakukan di APBD perubahan dan itu sebetulnya celah-celah itu sudah ada. Tinggal yang harus dikawal adalah eh, ya harus berani menerima resiko, Pak De. Resiko-resiko Tapi timeline sorry, Man. iya, iya. Ketika bicara kan masih bisa ada perubahan, masih bisa ada perubahan. Ya percuma bikin perencanaan kalau terlalu sering perubahan kan kira-kira kayak gitu. Artinya, menurut yang saya tangkap dari Mas Kolil adalah ketika membuat perencanaan di awal itu memang dengan basis atau dengan sumber-sumber rujukan kebijakan yang memang sesuai dengan penjadwalannya. Kalau yang saya tangkap seperti itu, kalau kemudian nanti bisa ada perubahan, ya memang tetap bisa ada perubahan. Bukan, Kira-kira Pak itu. De. Maaf, Pak De. Kalau saya nyikapinya, ini kan apabila sebuah timeline itu sudah ditetapkan gitu, dan regulasi itu mengatur boleh melakukan itu, dan itu pun ada ketentuannya. Tetapi karena tadi ada sebuah patokan ini kan 30 September harus penetapan RKP. Ternyata pada saat gantungan daripada regulasi harus ada Permendes gitu ya, yang untuk turunan ternyata belum ada, kan bisa menggunakan acuan Permendes yang tahun 2025, ya kita tinggal dicantumkan saja gitu. Nah, terus berikutnya adalah isu-isu. Isu-isu itu dibangun, itu kan ada sebuah kewenangan-kewenangan desa yang harus dilakukan tertuang di dalam RKP. Ya, kita masukkan saja gitu apa yang menjadi tadi yang 8 itu tinggal dibicarakan dengan rekan-rekan di dalam musyawarah desa dan itu lebih elegan Pak De. Kita open saja memang kondisinya kayak gitu. Gitu Pak De. Oke, silakan. Apa Irfan tadi mau memberikan respon? Ya, terima kasih Pak De. Ya, mungkin sekaitan dengan prioritas dana desa, ya mungkin ini kan seingat sependek ingatan saya kan memang keluarnya permen prioritas pengelolaan desa itu selalu memang di bulan-bulan 10, bulan 11. Ini kan sudah dari dulu Pak De. Uco. Nah, saya kira ini bukan juga perbaikan untuk kedepannya agar sebelum Maksudnya dari dulu itu artinya dari dulu memang selalu lambat, jadi kita terima aja atau gimana? ya memang kan idealnya memang kan harus sebelum harus sebelum masuk tahapan RKPDes ya di bulan Juli itu kan sudah masuk tahapan RKPDes Pak De. Semestinya di bulan Mei itu sudah harus keluar prioritas pengelolaan desa. Nah, ini kan pengalaman sebelumnya kan seperti itu Pak De. Masih saja di bulan 10 bulan 11 baru masuk baru masuk prioritas pengelolaan desa. Nah, sehingga kami di daerah ini selalu mengadakan perubahan RKPDes untuk menyelesaikan prioritas pengelolaan dana desa itu. Artinya Tapi sumber masalahnya adalah terlambat dari Mei kemudian baru ada di bulan Agustus atau September dan itu ya benar Pak De. Ya benar begitu. Ya kemudian itu dianggap menjadi satu kewajaran karena sudah dari dulu seperti itu ya udah kita terima. Atau kemudian kita coba untuk autokritik, mencoba mengkritik teman-teman sendiri. Ya sebenarnya bukan kewajaran Pak De. Sebenarnya idealnya itu prioritas pengelolaan dana desa ini kan harus keluar di bulan Mei sebelum tahapan penyusunan RKPDes. Seperti itu Pak De. Pernah ada cerita lah terbitnya di bulan Mei.
Ya di bulan Mei semestinya bulan Mei, karena bulan Juli itu di bulan Juni itu sudah masuk tahapan penyusunan RKPDes, Pak De. Sudah Kita sudah pernah mulai. ada cerita atau belum apa Permendes tentang prioritas itu adanya di bulan Mei? Belum pernah ada, Pak De. Sebelumnya belum pernah ada. Itu Oke, selalu keluar artinya memang sejak dari Undang-Undang Desa sampai sekian ganti apa menteri belum pernah ada yang punya rekor untuk Mei Iya, itu kemudian ada apa prioritas penggunaan iya. dana desa ya. Betul Pak De, sependek ingatan saya itu selama 2015 saya menjadi pendamping itu belum pernah ada Pak De. Oke, Itu Pak, ya. iya. Kemudian yang menarik Pak De, kalau saya disuruh membayangkan bahwa saya di hadapan Pak Presiden hari ini, saya inginkan prioritas pembangunan desa itu bukan pada bidang pemberdayaan dan pembangunan, tapi di bidang pembinaan Pak De. Karena kalau kita berbicara mengenai misalnya ketahanan pangan harus 20%, kemudian BLT sekian persen. Saya kira Oke, orang desa tidak perlu diajar mengenai bertani, Pak De. oke, ya. Ya, saya kira seperti itu ya. Makasih. Oke, jadi mungkin kalau Irfan di depan presiden ngomong gitu, kalau aku di depan presiden mungkin ganti aja menterinya Pak, selesai. Oke, monggo, Amri, silakan. Baik, Amri, ya, silakan. terima kasih Pak De. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik Pak De terkait dengan sharing session kita hari ini. Yang pertama ini kan terkait dengan regulasi ataupun prioritas penggunaan dana desa tahun 2026 yang sampai hari ini kan belum keluar itu Pak De. Nah, kalau kita melihat dari tahun-tahun sebelumnya, ini kan memang disampaikan kawan-kawan tadi itu paling kita di bulan November ada malahan pernah di Desember itu keluar Pak De terkait dengan prioritas penggunaan dana desa. Nah, yang menjadi tolak ukur kita atau menjadi persoalan di dalam proses perencanaan di desa ini Pak De. Sebentar, Amri. Keluar di bulan Desember itu untuk tahun berikutnya atau untuk tahun berikutnya Pak De? itu pernah terjadi? Pernah. Artinya bahwa kemudian paling lambat Mei itu mestinya pernah bisa dilakukan. Ya, cuman gini Pak De, kalau kita melihat prioritas penggunaan dana desa itu di bulan Mei di tahun berjalan misalnya kan keluar untuk tahun prioritas penggunaan dana desa tahun berikutnya, itu saya rasa tidak mungkin Pak De. Enggak, bulan Mei itu kan paling lambat bulan Mei di tahun itu adalah taruh kata untuk perencanaan 2026 2025 itu paling lambatnya Mei kan gitu. Nah, Ya. jadi disampaikan Desember itu tahun sebelumnya atau Desember di tahun yang berlaku itu? Ya di Desember kita berjalan untuk perencanaan tahun berikutnya Pak De, di Desember ini berarti kalau bicara tadi perlu dikoreksi bahwa belum pernah ada satu peraturan menteri tentang prioritas penggunaan dana desa yang memenuhi syarat bahwa sebelum ada perencanaan di desa itu gugur karena sudah pernah terjadi. Ya, adik. Jadi gini Pak De, kita berharap gini. Ketika desa itu kan mulai perencanaan di bulan Juni sampai September untuk penyusunan RKPDes tahun berikutnya. Nah, sementara di dalam rentan waktu Juni sampai di September, 30 September itu belum ada keluar regulasi yang pasti untuk penggunaan dana desa, Pak De. Nah, yang rata-rata kan dia lewat dari bulan September. Rata-rata lewat di bulan September, baru keluar dia prioritas penggunaan dana desa. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh pemerintah desa seperti Mas Kolil tadi, karena di dalam penyusunan RKPDes kita lebih terarah itu kan ke kegiatan Pak De, bukan lagi ke judul umum, tapi dia lebih spesifik ke kegiatannya seperti apa. Contoh, ini di dana desa itu diprioritaskan untuk penggunaan perubahan iklim. Nah, perubahan iklim itu kegiatannya seperti apa? Nah, itu disesuaikan dengan kondisi yang ada di desanya masing-masing gitu kan. Dia lebih mencari itu di prioritas penggunaan dana desa. Nah, kalau kita melihat kepada kalau memang tidak bisa prioritas penggunaan dana desa itu lahir sebelum proses perencanaan di desa, artinya itu bulan Juni sampai September, kita mundurkan saja nih regulasi ini Pak De. Di dalam Permendagri 114, kemudian di dalam regulasi Permendes 21 tahun 2020,
itu disampaikan perencanaan penyusunan RKPDes itu di bulan Juni sampai 31 September. Kalau memang prioritas ini belum bisa dikeluarkan, kita mundurkan waktunya. Nah, bisa saja 31 November kita akhir dari penyusunan RKP. Desember itu penyusunan APBDes. Desember itu 1 bulan selesai itu pemerintah desa untuk menyusun APBDes. 1 bulan tuh udah clear itu. Nah, jadi artinya ini dimundurkan saja regulasi perencanaan. Kalau memang prioritas penggunaan dana desa ini tidak bisa dia keluar dalam rentan waktu Juni sampai September. Nah, ini menurut saya nih Pak De. Nah, itu pertama, terkait dengan prioritas penggunaan dana desa. Kalau kita melihat lagi ke yang keluar kemarin nih ceritanya nih, ini kan baru ada edaran nih Pak De. Edaran yang dikeluarkan oleh tenaga yang dari Kementerian Desa, yang Pak Sirait itu analisis kebijakan ahli media itu Pak De, yang dikeluarkan kemarin itu kan. Nah, kalau saya melihat yang dikeluarkan di tahun 2024 untuk prioritas penggunaan dana desa di tahun 2025, dia mendekati Pak De. Kalau di tahun 2024 itu dikeluarkan slide-nya itu di bulan ya sebelum kita proses perencanaan, dia 7 prioritas. Yang tahun 2024 itu Pak De, untuk prioritas tahun 2025. Dan di Permendes 2 tahun 2025 itu, Permendes yang untuk prioritas penggunaan dana desa di tahun 2025, dia hampir sama Pak De. Ada 7 prioritas juga yang dikeluarkan. Nah, sama juga saya melihat nih, saya bandingkan nih Pak De. Saya bandingkan tahun 2024 yang dikeluarkan oleh kebijakan analisis media di Kementerian Desa, sama juga dikeluarkan untuk tahun fokus penggunaan dana desa untuk tahun 2026. Ini sepertinya yang disampaikan oleh Pak Sirait ini akan keluar di prioritas penggunaan dana desa di tahun 2026. Pak De, ada 9 yang diprioritaskan yang Pak De sampaikan tadi, yang di chat. Nah, cuman kita tinggalnya uraian masing-masing dari fokus tadi itu seperti apa, Pak De. Ini yang kami belum bisa menyampaikan belum bisa menebak-nebak. Nah, mungkin oke lah BLT. Tadi ada BLT, oke, otomatis kita akan ada BLT nanti di tahun 2026. Teman presentasinya kita belum tahu. Kemudian nanti di sana ada ketahanan pangan. Ya, kita mengira-ngira, oh ini nanti ujung-ujungnya ya masuk ke penyertaan modal BUMDes. Nah, kemudian ada perubahan iklim kalau saya tidak salah, bencanaan tadi Pak De. Nah, ini bentuk kegiatannya nanti seperti apa? Karena kita butuhnya di dalam penyusunan RKPDes, kegiatan apa yang bisa cocok dia ke dalam fokus yang perubahan iklim tadi. Nah, ini yang kami kerepotannya Pak De. Paling kita dapat clue-nya baru kan. Oh, ini prioritas penggunaan dana desa baru clue-nya seperti ini. Ada perubahan iklim, ada 8 atau 9 misalnya tadi kan. Tapi fokus kegiatannya seperti apa? Nah, di prioritas yang untuk tahun 2025 itu kan di lampirannya dijabarkan Pak De. Penanganan stunting ini kegiatannya seperti ini. Kemudian yang perubahan iklim itu kegiatannya seperti ini. Itu dijabarkan di dalam Permendes. Nah, kita memilih sesuai dengan kondisi yang ada di desa kita masing-masing gitu kan. Nah, itu yang kita masukkan dia ke dalam RKP. Itu yang dimasukkan ke dalam RKP. Nah, ini yang kita menjadi ya kalau dicerita yang merepotkan, itulah yang kami reportkan nantinya Pak De. Tapi setidaknya kami sudah punya clue yang dikeluarkan oleh Kementerian Analisis ahli media nih Pak Sirait gitu kan. Itu yang kami bawa ketika kita mensosialisasikan penyusunan RKPDes tahun 2026 gitu kan. Nah, itu satu. Nah, kalau memang belum bisa, harapan kami kan gini aja, kita mundurkan waktunya tadi Pak De. Waktu penyusunan RKPDes itu kita mundurkan, paling kita Oktober misalnya kan. Dan kemarin itu batasnya 31 September. Jadi kita bataskan akhirnya itu 30 Oktober misalnya. Akhir bulan September. Kita terakhir dia penyusunan RKPDes. Itu mungkin solusi yang bijak mungkin Pak De. Kalau kita melihat kalau memang terlambat terus dikeluarkannya regulasi terkait dengan fokus penggunaan dana desa gitu kan. Nah, itu satu. Kemudian terkait jaminan tadi juga menyimak dari awal Pak De terkait dengan jaminan koperasi 30% maksimal untuk jaminan koperasi Desa Merah Putih dari dana desa nih Pak De. Nah, kita memang betul tadi Mas Kulit sampaikan. Artinya
sebelum APBDes itu diketok palu atau kita perdeskan ataupun kita posting dia, itu Kopdes itu harus pemerintah desa itu harus mengetahui Kopdes ini akan meminjam atau tidak. Nah, kalau seandainya tidak meminjam, apakah 30% itu maksimal harus di standby-kan dia di dalam APBDes? Kalau Mas Kolin menyampaikan tadi, itu tidak perlu, karena koperasi kan tidak meminjam. Nah, kita rentan waktunya kan ada 12 bulan nanti, Pak De. Dia artinya bisa saja, mungkin di bulan Januari sampai dengan bulan Mei, Kopdes ini belum ada keinginan, tapi tahu-taunya mungkin di bulan Juni ada peminjaman. Dia, Pak Kades, kami mau melakukan seperti ini, kami minjam ke bank. Nah, kalau seandainya desa tidak menyiapkan anggaran untuk jaminan, nah ini kan nanti kekhawatiran kita seperti itu. Karena tidak mungkin juga kan, karena kalau kita lihat di dalam fokus penggunaan dana desa di tahun 2020. Oke, dipahami. Lanjut. Yang lain mungkin apa artinya topik-topik lain? Karena Iya. yang saya tangkap dua hal ini kita udah paham nih. Supaya kita lebih cepat karena waktu kita juga Siap. di Nah, jadi itu penghujung. Pak De. Silakan. Jadi artinya kita perlu juga mungkin terkait dengan penindasan kembali, ini wajib atau tidak. Nah, itu dia. Mungkin itu Pak De. Terkait dengan prioritas penggunaan dana desa, kemudian yang 30% jaminan ini Pak De. Itu saja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kalau Saya kemudian menambahkan Pak De, oke, silakan. menambahkan gini, kita nggak mau ekstrim-ekstriman ya, artinya gini, jangan sampai nanti, saya sudah di awal sudah ngomong, perubahan RKP itu bisa, APBDes perubahan bisa, tapi apalah artinya gitu, proses kita mulai Juni sampai September, itu hanya nanti dikalahkan dengan proses 1 hari. Kalau mau ekstrim-ekstriman, kayaknya RKP ini nggak perlu juga gitu loh. Untuk apa RKP? Langsung APBDes saja lah. Ngomong, oke, kita kan udah ngomong Desember saja langsung gitu loh. Nggak usah berpikir panjang. Nggak usah kita buang-buang energi. Gitu loh. Toh, ini tadi kerja 3 bulan, itu bisa diganti dengan cukup 1 jam. Kan itu logikanya Pak De ya. RKP itu disusun, itu nggak bim salah bim. Ada proses panjang. Mulai bulan Juni, Juli, Agustus, September. Jangan sampai ini proses yang panjang ini harus diselesaikan, dianulir, katakan itu dianulir atau direvisi atau di perubahan, hanya cukup 1-2 jam, musdes. Gitu loh. Terus apa gunanya nanti misalkan RKP ini kita rubah di bulan Desember keluarnya. Tahun kemarin juga Desember, Pak De. Jadi Desember itu harus kita perubahan RKP. Saat itu juga besok kita harus masuk APBDes. Lah kalau sehari aja RKP, ngapunten ya logika awam aja. Kita buat rencana sehari, besok difinalisasi, ngapain gitu loh. Ini ngomong ekstrim ya. Ngapain? Ya langsung aja APBDes. Fix angka Desember sudah pasti, pagu-pagu sudah ada semua, penggunaan prioritas dana desa dari pusat sudah ditentukan, selesai. Kita hanya ngomong musyawarah. Nih, aturannya seperti ini, anggarannya seperti ini, udah fix. Perencanaan itu ya selesai saat itu juga gitu loh. Kalau ngomongnya hanya urusan dengan kegiatan pendanaan. Tapi kan memang mengapa ini panjang, proses itu panjang karena harus membaca data, harus menyesuaikan, harus baca IDM, harus baca ini, harus baca itu. Banyak hal yang kita pertimbangkan. Jangan hal seperti ini dan nanti kan itu bisa perubahan, bisa gitu loh. Sejak awal sudah saya ngomong, perubahan itu bisa. Gitu. Juni kita selesaikan, September selesaikan. Oktober kita sudah mulai ini penyusunan APBDes, yang ngitung-ngitung ini. Nah, tiba-tiba November, Desember keluar aturan yang tidak sinkron langsung dengan RKP kita. Diubah bisa Kang Iman. Tapi ya masa sih seperti itu terus itu loh. Saya awal sudah ngomong bisa. Gitu loh. Ya jangan seperti itu terus. Ini sudah Sudah waktunya berbenah. Jadi seperti yang tadi kita sampaikan, kalau desa itu ya nggak usah dipakai tagline desa bisa, memang desa itu apa-apa bisa. Mau ngomong apa, mau COVID, desa lebih bisa. Itu di daerahnya Kang Iman sebelum ada pembatasan orang masuk ke wilayah tertentu dipagari, kemudian harus diperiksa dan seterusnya, di Banjarnegara udah langsung melakukan, nggak perlu nunggu yang dari Jakarta, dari pusat pun
Ya desa bisa antisipasi, desa bisa. Artinya desa itu sangat bisa apapun. Cuma apakah kemudian bisa apapun itu kemudian istilahnya karena apa-apa gelem terus jadi dipelkodo, dikongkon-kongkon terus ya jangan juga kan kira-kira kayak gitu. Jadi mungkin itu masih ada dua ada Mas Tatang sama Mbak Mamalia, silakan langsung open mic dan kita akan segera mengakhiri karena ini nggak terasa udah hampir 2 jam ini kita. Silakan Mbak Mamalia atau Mas Tatang. Ya, Oh ya, silakan. ya, terima kasih. Saya dulu nggak Pak D. Pak D Iya, itu tadi monggo. di chat room itu ada pertanyaan dari PLD kami karena mengingat kami ini akan melaksanakan RKPDes. Kaitannya dengan Kopdes Merah Putih itu nanti kalau kita masukkan di RKPDes, ya, itu nanti masuk bidang berapa gitu karena itu pasti nanti akan ditanyakan oleh desa, hanya itu saja Pak D yang kami tanyakan. Kegiatan yang Kopdes entah itu sebagai jaminan atau kegiatannya apa kan juga belum jelas, tetapi kita kan tetap harus melaksanakan review RPJMDes dengan penambahan Koperasi Desa Merah Putih karena di tempat kami itu memang belum ada untuk kegiatan Kopdes, sehingga atas kegiatan tersebut masuk di bidang mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Tatang. Sebelum nanti ini kayaknya Kang Iman yang akan bantu menjawab. Silakan Kang Tatang. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. Pak D dan semuanya. Terkait topik kita cukup menarik sih hari ini ya, pagi ini. Dan saya di wilayah kami sih mengenai topik kita hari ini memang benar apa yang ditanyakan Pak Sekdes juga tadi, karena saya pernah di desa juga gitu kan, jadi semua mengalami lah, termasuk ya hari ini saya di pendamping, artinya dua-duanya itu memang saya alami dan sekarang saya menjadi pendamping juga mendampingi masalah tersebut. Nah, tetapi kalau di wilayah kami cara kerjanya disesuaikan saja dengan regulasi yang ada. Maksudnya disesuaikan itu seperti apa? Contohnya perencanaan memang sudah diatur di pertama Permendagri 114 tadi, kemudian ada Permendes nomor 21 juga tentang pedoman perencanaan di desa. Nah, artinya apa? Artinya kami menyesuaikan siklusnya dari bulan Juni sampai dengan September. Kan paling lambat bulan September desa sudah menetapkan RKPDes. Nah, terkait regulasi tadi yang lambat untuk prioritasnya, memang benar Pak D, apa yang dikatakan kawan-kawan juga sama itu. Tidak pernah ada, dari dulu saya semenjak dari perangkat desa sampai jadi pendamping, tidak pernah tepat waktunya. Jadi rata-rata dia di akhir RKPD sudah ditetapkan, baru keluar regulasi untuk prioritas. Namun bagi kami di kabupaten kami, di daerah kami menyesuaikan saja. Yang mengapa disesuaikan? Karena nanti pagudana desa saja itu keluarnya rata-rata bulan 10 sampai bulan 11, Pak D. Apalagi yang untuk kabupatennya. Nah, makanya kami menyesuaikan saja pagu indikatif tahun berjalan. Ya. Soal nanti keluar regulasi prioritas penggunaan dana desa dari Permendes, nah itu nanti kami biasanya di tahun berikutnya perubahannya setelah perubahan itu dilakukan pagu ADD juga keluar, Pak D. Nah itu ya. Nah kemudian kalau misalkan tadi kata Mas Holil, Pak Sekdes itu bilang kami selalu harus berulang-ulang. Iya, memang seperti itulah adanya. Ya, tetapi mau gimana lagi? Memang itulah yang harus kita lakukan, ya. Harus kita lakukan. Kalau seperti ya. itulah adanya atau memang seharusnya seperti itu? Ini hal yang beda.
seperti itulah adanya itu kan kondisi sekarang. Tapi apakah memang Ya, itu yang harus terjadi atau sebenarnya itu nggak perlu terjadi? kalau menurut saya pribadi, Pak De, yang saya alami juga, memang itu adanya, Pak De. Ya, memang itu adanya. Dan saya juga bingung kalau kita mengambil kesimpulan yang apa namanya harus gitu kan. Soalnya kabupaten juga dia tidak bisa memberikan pagu ADD yang di tahun berjalan, Pak De, ya kan? Nah, kemudian dana desanya tadi, pagu dana desa untuk tahun berikutnya itu, yang saya tahu itu paling cepat itu sekitar bulan 10. Nah, kenapa? Karena di situ ada penilaian alokasi alokasi kinerja kah? Kalau nggak salah. Jadi ada kayak tahun kemarin itu kan ada pemberian reward kepada desa yang memang tepat waktu, Pak De. Nah, itu ada duit lagi di tahun ini, di tahun berjalan ini. Nah, inilah yang membuat tadi pemahaman saya, gitu kan. Ini mungkin yang menjadi keterlambatan untuk menerbitkan prioritas penggunaan dana desa untuk tahun berikutnya tadi. Nah, itu. Oke. Oke. Oke, terima kasih. Jadi kayaknya ini kita perlu ada waktu khusus ini, Kang Iman, Bang Emri dan kawan-kawan yang udah pendekar-pendekar langitnya ini, yang udah sangat menguasai regulasi. Kayaknya kita perlu membedah perjalanan sebenarnya rencana pembangunan penyusunan RKPDes dan seterusnya itu timelinenya kayak apa sih? Kemudian kalau bicara ini harus nunggu ini aturan dasarnya dari mana? Kemudian kalau memang kita bisa menemukan bottleneck yang paling sering terjadi di mana? Karena kalau bicara penyusunan itu kan berarti mesti kita juga mendapatkan dari PMK, Kementerian Keuangan, kita udah dapat gambaran bahwa dana desanya dapat berapa dan seterusnya. Kita lihat perjalanannya apakah memang apa yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan itu sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan. Artinya bahwa yang tadi disampaikan Emri, ya udah disesuaikan aja jadwalnya. Ya bukan begitu juga, karena kan perencanaan ini terkait juga dengan perencanaan di tingkat kabupaten dan seterusnya. Jadi kenapa kemudian batasnya sampai kapan dan seterusnya? Yaitu agenda dari bagaimana partisipasi diharapkan dan kemudian ini terintegrasi dengan pihak-pihak yang lebih tinggi perencanaan dari kabupaten, perencanaan dari provinsi dan perencanaan dari pusat. Saya pikir kita perlu waktu khusus nanti dan perlu kesediaan kawan-kawan yang paham dengan realitas lapangannya kayak apa sih. Desa itu kemudian diminta untuk begini, tapi nyatanya kayak apa. Karena ini saya jadi ingat di tahun 2008 ya, berarti udah 17 tahun yang lalu. Saya ingat betul bagaimana kabupaten itu menyampaikan bahwa 70-30, bahwa kemudian penggunaan penggunaan APBDes itu harus 70-30 untuk belanja, kemudian 70 itu untuk pemberdayaan masyarakat dan seterusnya. Begitu lantang sekali seorang sekda bicara di ruang rapat di PRD, saya dengan entengnya menyampaikan, Pak, itu tidak hanya untuk desa, tapi untuk kabupaten. Sampean lantang bicara kayak gitu. Saya tanya, kabupaten sampean sudah 70-30 atau belum? Ternyata kabupaten aja masih 60-40. 60-nya itu yang harusnya 30. Jadi kadang saya khawatir bahwa kemudian berharap idealnya itu digembar-gemborkan, sementara yang gembar-gemborkan itu juga belum ideal. Bukan berarti kita minta dia ideal dulu baru kemudian kita ideal, tapi setidaknya ayo kita memberikan toleransi, memberikan kesadaran, kebersamaan. Kalau kamu teriak-teriak, perencanaan harus berbasis data, perencanaan ya harus berbasis data. Ya pertanyaannya, data usulan dari desa pernah nggak dibahas dengan benar di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, dan seterusnya.
Perencanaan harus berbasis data. Bisa nggak desa diberi akses data kependudukan dari dinas dan seterusnya. Ini kan bagian-bagian yang menjadi menarik untuk kita diskusikan. Tidak berasa kita sudah hampir 2 jam. Terima kasih Kang Iman, terima kasih Kang Emri, terima kasih Irfan, kawan-kawan yang lain. Terima kasih luar biasa Mas Kolil karena satu kebiasaan kita ada closing statement. Saya pikir Mas Kolil perlu memberikan closing statement-nya. Silakan Mas Kolil. Ngapunten. Memang jadi panjang lebar Pak De kalau ngomong nih itu. Harapan kami dari desa adalah ayo kita belajar berbuat baik bersama-sama. Itu aja Pak De. Oke, terima kasih matur nuwun Mas Kolil untuk closing statement-nya yang luar biasa. Belajar berbuat baik bersama-sama. Jadi jangan berbuat baik sendirian kemudian dibodohin oleh orang lain kan kira-kira kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Kolil, terima kasih kawan-kawan sudah bergabung. Salam bahagia, salam sehat untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kemudahan, diberikan kemampuan untuk menjadi pendamping atau menjadi kawan dari perjalanan proses memuliakan desa-desa di seluruh Indonesia. Salam sehat, bahagia untuk orang-orang yang Anda cintai. Salam desaisme. Terima kasih.